Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedang membuat tugas video, yaitu tugas UAS di mata kuliah perpajakan tentang SPT tahunan, di mana saya akan bahas yaitu SPT pribadi dan SPT badan. Perkenalkan, nama saya Irvianti Hikmah dengan NIM 240105040082. Saya memenuhi tugas UAS di mata kuliah perpajakan dan saya dari kelas KS 24A. Langsung saja kita masuk ke penelitian SPT tahunan. Jadi SPT tahunan itu adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak, harta, kewajiban, serta penghasilan dalam 1 tahun pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Terus SPT tahunan ini mempunyai dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Terus yang terakhir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Terus kita masuk ke fungsi SPT tahunan, di mana SPT tahunan ini berfungsi sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak serta melaporkan data harta dan kewajiban selama 1 tahun pajak. Jadi subjek SPT tahunan ini ada 2. Yang pertama, orang pribadi, di mana ada karyawan dan non-karyawan. Yang kedua ada badan usaha seperti PT, SIPI, koperasi, dan yayasan. Jadi SPT tahunan tadi kan terbagi 2. Yang pertama SPT tahunan orang pribadi dan badan. Jadi di sini saya akan bahas yang pertama SPT tahunan orang pribadi, yaitu adalah surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan keseluruhan kewajiban perpajakannya dalam 1 tahun pajak. Laporan tersebut meliputi penghasilan yang diterima atau diperoleh selama 1 tahun, pajak yang telah dipotong atau dibayar, serta daftar harta dan kewajiban yang dimiliki. Pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban wajib pajak kepada negara sesuai dengan sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia. Subjek dari SPT tahunan orang pribadi ini yaitu yang pertama karyawan, wira swasta, pekerja bebas, orang pribadi, milik NPWP. Terus jenis formulir yang digunakan ada 3. Yang pertama 1770 SS, yaitu digunakan oleh karyawan dengan penghasilan sampai dengan 60 juta per tahun dari satu pemberi kerja. Yang kedua ada 1770S, itu digunakan untuk karyawan dengan penghasilan di atas 60 juta per tahun atau memiliki lebih dari satu pemberi kerja. Terus yang terakhir ada 1770, yaitu digunakan oleh orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Terus batas pelaporan SPT tahunan orang pribadi ini yaitu 31 Maret. Terus yang kedua ada SPT tahunan badan, yaitu surat pemberitahuan yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan kewajiban perpajakannya selama 1 tahun pajak. SPT ini berisi pelaporan pajak, yaitu untuk melaporkan perhitungan laba rugi, penghasilan kena pajak, serta pajak terutang dalam 1 tahun pajak. Subjek dari SPT tahunan badan ini yaitu yang pertama ada PT, SIPI, firma, koperasi, dan yayasan. Jenis formulir yang digunakan yaitu 1771, di mana fungsi utamanya adalah pelaporannya, di mana badan wajib pajak ini mencantumkan laporan keuangan dan melakukan koreksi fiskal apabila terdapat biaya yang tidak dapat dikurangkan menurut ketentuan perpajakan. Terus batas pelaporan SPT tahunan badan ini yaitu 30 April. Terus gimana sih cara melaporkan SPT tahunan? Jadi ada beberapa cara untuk pelaporan SPT tahunan, yaitu yang pertama e-filing, yang kedua e-form, yang ketiga kita bisa datang langsung ke kantor layanan pajak atau KPP, terus yang terakhir melalui pos atau jasa ekspedisi. Nah, terus kalau kita tuh tidak melaporkan SPT tahunan kita tadi tuh, kita akan mendapatkan sanksi. Bagi SPT tahunan orang pribadi itu mendapat denda 100.000
Kalau SPT badan itu denda sebanyak 1 juta. Nah, mungkin sekian saja penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.